806 pasukannya ketakutan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, roda emas melintasi langit seperti kereta entitas kuno, mengeluarkan suara gemuruh. Itu adalah aura tinju terkuat dan paling murni. Sekte surgawi bela diri sejati menggunakan seni ini untuk mendominasi dunia, itu bisa digunakan untuk menghancurkan kekuatan ilahi apapun. Tembakkan semua senjata kita dan bunuh dia, kata Glars. Tuan Maya lainnya juga sangat marah. 5.000 meriam hitam lainnya mencuat dari kapal perang, semuanya ada 10.000. Satu meriam energi mungkin tidak mengancam makhluk terhubung, tetapi 10.000 diantaranya berkali-kali lebih kuat. Energi jiwa terkunci, nyalakan radar kebakaran, api, karena suara Glars telah ditransmisikan dalam jaringan energi jiwa, meriam energi ditembakkan pada saat yang bersamaan. Kapal perang ditutupi dengan lampu listrik biru, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menyelimuti Chen Fan sepenuhnya. Bahkan Tuan Maya pun belum pernah melihat serangan seperti itu. Kami menggunakan 7.000 meriam energi ketika kami memburu Dewa Sejati. Dewa Sejati yang tak terkalahkan itu telah hidup lebih dari 1.000 tahun, namun dia bahkan tidak mampu bertahan sedetik pun. Dia segera hancur bersama dengan jiwanya. Saya ingin tahu berapa lama Chen Beixuan bisa bertahan hidup, kata Glars. Suku Maya di sekitarnya juga tersenyum. Mereka mengira bahkan 10 dewa sejati akan mati dengan begitu banyak meriam yang menyerang, belum lagi Chen Fan. Faktanya, lautan energi sama kuatnya dengan 10 bom nuklir yang meledak pada saat bersamaan. Sinar energi memiliki kemampuan menembus yang jauh lebih baik daripada senjata nuklir. Tapi Chen Fan tidak menyerah. Roda emasnya bersinar lebih terang. Ada wajah-wajah pejuang di atas kemudi, pria dan wanita. Ada yang manusia dan ada pula alien yang bertanduk naga dan berbadan manusia. Beberapa tampak tua, mereka mengendarai naga seperti iblis di zaman kuno. Saat roda berputar, aura tinju emas menjadi lebih kuat. Setelah memasuki ranah formasi inti, dia akhirnya bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seni ini. Ledakan, Chen Fan melayangkan pukulan. Roda emas segera ditutupi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan lautan energi terbentuk. Energi mengerikan itu bahkan memecahkan dimensi tersebut. Tidak peduli seberapa kuat sinar energi yang masuk, roda emas itu tetap berdiri dan bersinar. Terus berlanjut, Glars berkata dengan dingin, ribuan meriam energi ditembakkan lagi. Kali ini, 5 kastil luar angkasa juga mulai menyerang. Ada banyak meriam hitam dan panjang yang jauh lebih besar dari meriam biasanya. Meriam retribusi, itu adalah meriam utama kapal perang. Mereka dapat digunakan untuk bertarung dengan entitas, karena masing-masing entitas sama kuatnya dengan dewa sejati. 5 meriam utama seperti 5 dewa sejati yang menyerang bersama-sama. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Mendesis. Banyak lampu listrik berwarna biru menyala di kastil, mereka berkumpul di 5 meriam utama, lalu berubah menjadi 5 kilatan cahaya putih. 5 berkas cahaya putih ini menciptakan 5 garis lurus panjang. Masing-masing melesat melintasi angkasa sambil menciptakan suara mendesis. Dimensinya sepertinya kewalahan oleh tingkat energi. Sinar cahaya putih menghantam Chen Fan hingga mati. Retakan, suara tajam terdengar, roda emas tidak tahan lagi. Bahkan tinju dewa bela diri sejati yang paling tangguh dan paling murni pun tidak mampu menahan serangan dari 5 dewa sejati, belum lagi masih ada ribuan meriam energi. Chen Fan tenggelam dalam lautan cahaya energi, yang dibentuk oleh energi paling murni, ada cukup listrik untuk meratakan kota-kota. Sebesar New York, pada saat itu, seluruh bumi berada dalam keheningan. Bahkan mereka yang melihat hal ini terjadi melalui satelit dan teleskop luar angkasa pun merasa ketakutan, tubuh mereka benar-benar beku. Chen Fan adalah harapan terakhir umat manusia. Jika dia mati, manusia akan hancur. Menguasai, bahkan Hua Yunfeng yang paling percaya diri pun merasa cemas. Wang Xiaoyun, Fang Qiong dan Anya juga saling berpegangan tangan saat hati mereka jatuh. Chen Beixuan mungkin sudah mati. Glars tersenyum. Suara kicauan burung terdengar. Tidak ada udara di ruang angkasa sehingga tidak ada suara yang dapat ditransmisikan, namun suara ini jelas bergema di jiwa ilahi setiap orang. Sebuah pemandangan muncul di benak semua orang. Di lautan energi yang sangat luas, seekor ikan yang sangat besar melompat ke udara dan menjadi burung raksasa yang aneh.
Itu bisa menutupi tata surya dan planet-planet di depannya tampak seperti bola kecil. Setiap kali burung raksasa itu mengepakkan sayapnya, ia dengan cepat melintasi ruang angkasa, melewati berbagai planet dan dunia. Kunpeng, mereka menamai burung itu. Kemudian, aura biru keluar dari lautan energi. Ketika cahayanya menghilang, wujud Kunpeng Dharma muncul. Meskipun tidak sebesar yang diperkirakan semua orang, lebarnya 10 km ketika ia melebarkan sayapnya, 2 kali lipat ukuran 5 kastil dan 10 kali lebih besar dari kapal perang biasa. Ini, tidak hanya manusia, banyak Tuan Maya yang tercengang. Pekikan, Kunpeng menjerit. Ini mengirimkan riak energi yang menakutkan yang segera berubah menjadi gelombang yang mengamuk. Bahkan kapal perang yang berjarak beberapa kilometer jauhnya tidak dapat bertahan, hampir semua orang bisa merasakan kemarahan dari tangisan Kunpeng. Chen Fan sangat marah. Ini adalah pertempuran tersulit yang pernah dia lakukan sejak kelahirannya kembali dan musuh-musuhnya jauh lebih kuat daripada Cloud Heaven Tirk dan penggarap sempurna Yun Xiao. Setiap kastil seperti dewa sejati dan setiap kapal perang seperti tanah rahasia. Bahkan Chen Fan sedikit kewalahan ketika 5 dewa sejati dan 100 negeri rahasia bekerja sama. Dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan terpaksa mengeluarkan formulir Kunpeng Dharma. Dia telah mencapai tingkat formasi inti. Lukisan seni 12 langit mulai menunjukkan kekuatannya sejak dia akhirnya berada di alam ini. Bentuk Kunpeng Dharma adalah salah satu kartu truf Chen Fan, mengikuti bentuk Dharma Loh Guntur dan segel 5 guntur. Dia ingin menyelamatkan mereka untuk jalan surga untuk memburu para predator. Baiklah, akan kutunjukkan betapa menakutkannya predator di puncak alam semesta. Mata Chen Fan penuh dingin dan tubuhnya diselimuti api. Kunpeng biru mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi kilatan cahaya biru, menembak ke arah armada Maya. Chen Fan bisa merasakannya. Begitu wujud Kunpeng Dharma muncul, ia beresonansi dengan energi di angkasa. Setiap sel di tubuhnya bersemangat. Kunpeng rupanya milik alam semesta, ia tidak bisa benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya saat berada di bumi, seolah-olah seekor harimau terjebak di dalam sangkar. Desir, sinar cahaya melesat melintasi angkasa seperti bintang jatuh. Ia meluncur menuju armada Maya dengan energi yang tidak ada duanya, bahkan Glars pun terkejut dengan kekuatannya. Api, hentikan, Glars berteriak. Meskipun suku Maya selalu bertarung dengan makhluk berbeda jauh di angkasa dan telah membunuh cukup banyak binatang sekuat dewa sejati, mereka belum pernah melihat binatang sebesar dan secepat Kunpeng. Glars tahu bahwa mereka akan berada dalam bahaya jika mendekati mereka. Desir, meriam energi ditembakkan lagi. Banyak sinar energi melintasi 10 km menuju Chen Fan. Saat wajah ketakutan semua orang menyaksikan ini, Chen Fan membuka mulutnya dan pusaran hitam raksasa muncul. Pusaran itu menempuh jarak 10 mil seperti lubang hitam, diam-diam menelan sinar cahaya. Apa? Semua Tuan Maya tercengang. Itu adalah energi yang sebanding dengan 10 bom nuklir dengan hasil 10 juta ton. Siapa yang bisa menelannya? Namun, mereka tidak tahu bahwa Kunpeng adalah binatang ilahi terkuat, yang memiliki ruang tak terbatas di tubuhnya. Ia bisa menelan benda-benda yang puluhan kali lebih besar, jadi beberapa bom nuklir tidaklah seberapa. Desir, 5 meriam utama juga menyerang. Kali ini, Chen Fan tidak berhadapan langsung dengan mereka. Dia menciptakan celah di udara dengan cakarnya dan keluar dimensi. Meriam gagal mengenai dia. Kemudian, Chen Fan melintas 10 km di detik berikutnya dan tiba-tiba muncul di hadapan armada Maya. Oh tidak, Glars hendak memperingatkan yang lain. Tapi sudah terlambat. Chen Fan menebas dengan sayap kirinya dan membelah kapal perang sepanjang 1000 meter menjadi 2. 5 lapisan perisai energi dan pelindung logam misterius sama rentannya dengan potongan kertas di depan Kunpeng. Kemudian, Chen Fan mengulurkan kedua cakarnya dan menghancurkan 2 piramida, lalu mengayunkan tubuhnya dan menghancurkan beberapa kapal perang lainnya. Kapal perang Maya seperti anak ayam di depan wujud Kunpeng Dharma. Chen Fan mengejar armada seperti elang. Dia lebih kuat dari ratusan kapal perang. Di bawah perhatian miliaran orang di bumi dan Tuan Maya, Chen Fan bergegas menuju kelompok kapal perang dan mulai menyerang. Wujud Kunpeng Dharma membawa energi yang kuat, seperti orang dewasa yang memasuki taman kanak-kanak. Kapal perang Maya rentan di hadapannya. Ledakan, cakar Chen Fan, yang berukuran beberapa ratus meter, menyambar salah satu kapal perang yang melawan. Dia tidak bergeming,
tidak peduli berapa banyak sinar energi yang menerpa dirinya. Setiap bulu Kunpeng lebih keras dari baju besi terberat, bahkan bom nuklir pun tidak dapat menimbulkan kerusakan sekecil apapun. Retakan, Chen Fan sedikit merobek kapal perang Maya sepanjang 1000 meter menjadi dua bagian seperti merobek sepotong roti. Tuan Maya terbang keluar dari kapal perang. Mereka diselimuti aura biru dan pakaian antariksa berwarna perak membungkus mereka dengan zat mirip merkuri untuk membantu mereka bertahan hidup di luar angkasa. Namun, hanya penggarap inti emas yang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Jika kapal perang lain tidak ada, beberapa dari mereka pasti sudah mati. Chen Fan hanya mendengus dan menahan diri untuk tidak menyerang. Gelombang energi menyapu beberapa mil dalam sekejap. Bentuk Kunpeng Dharma saat ini memiliki beberapa kali lipat esensi sejati yang dimiliki oleh penggarap inti emas pada umumnya. Bahkan jika dia hanya mendengus, lusinan Tuan Maya akan meledak. Hanya sang kapten, seorang Conate cultivator tahap puncak, yang lolos tepat waktu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Kamu tidak bisa pergi. Begitu Chen Fan membuka mulutnya, kekuatan isap yang kuat muncul. Kapten, yang melarikan diri beberapa ribu meter, langsung tersedot. Conate Overlord tahap puncak itu menghilang begitu dia masuk ke dalam perut Kunpeng. Bentuk Kunpeng Dharma yang dimulai dengan tingkat formasi inti terlalu mengerikan. Bahkan Anubis akan langsung tertelan, penggarap inti emas yang normal tidak akan pernah bisa menolak, apalagi Conate Overlord. Boom, boom, boom. Lalu, Chen Fan terus menyerang. Banyak kapal perang berbentuk piramida meledak, pecah dan ditangkap. Tuan Maya yang berhasil melarikan diri dari kapal perang masih dalam bahaya. Di alam semesta yang luas, mereka pasti tidak akan cukup cepat untuk melarikan diri dari Cakar Kun. Peng, Ark, banyak Tuan Maya yang mati. Tuan Maya itu setidaknya adalah makhluk terhubung tahap awal, yang dianggap lebih unggul di antara rakyatnya. Kapten kapal perang bahkan adalah bangsawan klan, yang juga anggota parlemen. Namun, mereka sama lemahnya dengan semut di depan Chen Fan, mereka bisa dibunuh dengan satu gerakan. Inilah kekuatan sejati Chen Fan. 3 tahun lalu, Chen Fan sudah bisa bertarung melawan penggarap inti emas dan menelan predator. 3 tahun kemudian, tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya dia saat itu. Ark, sebuah lubang hitam besar, yang menutupi area 100 mil seperti jalan menuju neraka, muncul di medan perang. Kekuatan hisap tak berujung datang dari lubang hitam yang menyeret kapal perang masuk. Hanya 5 kastil yang tidak terpengaruh. Persetan dengan manusia ini, Glars berteriak, setiap kapal perang penting bagi armada Maya pertama. Mereka dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta, menaklukkan bumi dan semua anggotanya adalah elit. Dia merasa jantungnya berdarah, karena Chen Fan telah membunuh begitu banyak dari mereka. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkannya pergi, teriak kelima utusan itu secara bersamaan. 5 kastil yang panjangnya beberapa kilometer segera melaju menuju Chen Fan. Bentuk kastilnya berbeda jika dibandingkan dengan kapal perang berbentuk piramida pada umumnya. Itu seperti mata raksasa yang melayang di angkasa. Suku Maya berpikir bahwa segala jenis energi dapat dilepaskan melalui pupil, jadi mereka memilih untuk membuat kastil pertempuran terkuat berdasarkan bentuk ini. Desir, desir, mereka menembakkan meriam utama. Sinar cahaya putih melaju ke arah Chen Fan, masing-masingnya sebanding dengan serangan dari dewa sejati. Chen Fan tidak bersembunyi lagi kali ini. Dia mengepakkan sayapnya dan aura biru di sekujur tubuhnya berubah menjadi pedang, untuk menebas 5 sinar cahaya. Bang, boom, sebuah ledakan dahsyat membuat dunia berguncang. Seberapa kuatkah 5 dewa sejati bentrok melawan Chen Fan? Retakan sepanjang beberapa ratus meter muncul. Kemudian, bola cahaya yang menakutkan meledak seperti 100 bom hidrogen yang meledak pada saat yang bersamaan. Energinya memenuhi area dengan radius 100 mil. Kapal perang itu seperti perahu kecil di lautan cahaya yang mengamuk, seolah-olah akan tenggelam. Saat ini, miliaran orang di bumi melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat pemandangan yang aneh. Matahari lain terbit di sebelah matahari aslinya. Ini adalah pertarungan antar dewa. Kata banyak tuan seni bela diri tua dengan tangan gemetar. Bahkan Conate Overlord seperti Ye Qincang, Chen Huayan, dan naga leluhur tetap diam. Pertempuran di luar angkasa telah melampaui imajinasi mereka. Jika mereka melibatkan diri di dalamnya, mereka mungkin sudah mati saat itu. Ye Nantian menundukkan kepalanya dan berkata,
kamu telah berkembang pesat hanya dalam 10 tahun. Chen Beixuan, siapa sebenarnya kamu? Ide yang sama muncul di benak semua orang. Sementara itu, pertarungan di luar angkasa masih berkecamuk. Chen Fan melebarkan sayapnya dan keluar dari lautan cahaya, menuju ke 5 kastil. Kelima utusan itu berpenampilan dingin. Sebagai Viscount dan anggota senior suku Maya, ini bukan pertama kalinya mereka mengendalikan kastil untuk bertarung dengan dewa sejati, tapi musuh mereka kali ini jauh lebih kuat daripada dewa sejati biasa. Ledakan, Chen Fan bentrok dengan salah satu kastil dan menjatuhkannya. Tubuhnya sebesar gunung, bahkan sebuah kastil dengan panjang beberapa kilometer pun tidak mampu menahannya. Namun 4 kastil lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Mereka mengirimkan pancaran energi, yang bahkan bentuk Kunpeng Dharma tidak berani melawannya secara langsung. Suara gemuruh terdengar di langit. Kelima kastil bekerja sama dengan lusinan kapal perang yang telah dikumpulkan kembali, untuk menyudutkan Chen Fan. Bang! Boom! Meriam utama kastil ditembakkan. Kapal perang di luar mengambil kesempatan untuk mengganggu Chen Fan. Beberapa ratus Conate Overlord of the Maya bahkan menghubungkan energi jiwa mereka ke dalam jaring besar untuk menjebaknya. Mendesis, cambuk listrik, yang panjangnya puluhan ribu meter, keluar dari 5 kastil dan melilit Chen Fan. Cambuk listrik biru itu kemudian menjadi 5 naga, mencoba merantai Chen Fan. Pecundang, teriak Chen Fan. Aura biru di tubuhnya menjadi lebih terang dan dia berubah menjadi pedang, lalu menghancurkan 5 naga listrik dan memecahkan dimensinya. Dia melesat ke depan kapal perang dan meraih cakarnya ke arah kastil. Hati-hati, Glars berteriak, tapi sudah terlambat. 20 lapisan perisai energi pecah satu demi satu seperti potongan kertas. Keluar dari sini. Viscount Warbeck adalah orang yang mengendalikan Castle of the Sun. Warbeck dikenal karena temperamennya yang buruk di kalangan suku Maya. Dia mengembangkan seni matahari berbintang, dan energi jiwanya dapat membakar segalanya, seperti matahari. Memang benar, api yang terbentuk dari lampu listrik biru paling murni mulai menyala di dalam kastil. Sayangnya, api biru itu seperti tetesan hujan bagi Chen Fan. Cakarnya dengan mudah menghancurkan perisai energi dan menggores permukaan kastil matahari, mengeluarkan suara melengking. Bagian luar yang diperkuat menghalangi cakarnya, itu dibuat dengan logam misterius yang paling keras. Bahkan dewa sejati pun tidak bisa memecahkan logam itu adalah pertahanan terkuat di dunia. Meski begitu, Chen Fan langsung berteriak, seni kekacauan hebat. Energi tak berujung keluar dari cakarnya yang segera memecahkan udara. Mereka diselimuti oleh kekuatan kekacauan dan paku-pakunya menembus ke dalam kastil matahari. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, Chen Fan merobek kastil matahari dan banyak logam, puing-puing, dan puing-puing berjatuhan dari kastil. Banyak Tuan Maya, termasuk Viscount Warbeck, tertelan. Dunia menjadi sunyi. Bahkan Tuan Maya pun tercengang. Sebuah kastil yang bisa mengalahkan dewa sejati dihancurkan oleh Chen Fan. Tapi ini hanyalah permulaan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa detik, Chen Fan menebas dengan sayapnya dan aura pedang menyapu sejauh 1000 kaki, membelah kastil kedua menjadi 2. 1 menit kemudian, Chen Fan menelan kastil ketiga menggunakan kekuatan ilahi miliknya. 3 menit kemudian, tubuh Chen Fan jatuh seperti pedang dan membelah kapal perang keempat menjadi 2. Orang-orang di seluruh dunia tidak bisa berkata-kata. Hanya dalam beberapa menit, Chen Fan telah menghancurkan 4 kastil dan membunuh 4 dewa sejati. Hanya Glars yang tersisa di kaki terakhirnya. Mustahil, Glars telah kehilangan jiwanya, dia bahkan lupa melarikan diri. Itu mungkin mustahil bagimu, tapi itu mudah bagiku. Jangan pernah menyinggung manusia lagi di kehidupanmu selanjutnya. Chen Fan menembakkan 3 api dari matanya, mereka membentuk bola api yang sangat besar, yang membakar Glars dan kastil terakhir menjadi abu. Setelah itu, dia terus mengejar yang lain. Banyak kapal perang yang tertangkap, Chen Fan menangkapnya atau menghancurkannya. Lusinan kapal perang melarikan diri ke segala arah, tetapi luar angkasa adalah medan perang Kunpeng. Wujud Kunpeng Dharma melebarkan sayapnya lagi dan terbang 100 mil. Dimensinya mudah retak di depannya seperti selembar kertas. Chen Fan menghancurkan semua kapal perang dalam sekejap. Seluruh armada Maya, termasuk 5 kastil dan 99 kapal perang, telah dimusnahkan. Setelah adegan seperti itu terjadi, semua orang kehilangan kata-kata. Colin terpaku di tempat, dengan mata hampir keluar.
Chen Fan terlalu galak. Alam semesta tercengang. Di ruang hampa, banyak kapal perang meledak satu demi satu dan menjadi potongan logam yang melayang-layang. Kastil yang berukuran beberapa kilometer juga terbelah menjadi dua. Seluruh alam semesta telah menjadi medan perang. Kun Peng berada di tengah medan perang. Dia melebarkan sayapnya dengan cahaya keemasan mengalir di bulunya. Ada 3 nyala api di matanya dan dia sepertinya mampu menelan dunia begitu dia membuka mulutnya. Dia galak dan menakutkan. Sementara itu, seluruh bumi terguncang. Negara adidaya, orang-orang yang selamat dari tanah rahasia, dan musuh Chen Fan sangat ketakutan setelah pertunjukan seperti itu. Itu seluruh armada Maya, mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan sebuah planet, tapi dia menghancurkannya sendirian. Seberapa kuat dia? Banyak pejuang negara abadi yang tercengang. Semua orang terdiam. Chen Fan akan dianggap tak terkalahkan bahkan di zaman kuno ketika ada banyak dewa sejati. Para pejabat senior Amerika ketakutan. Mereka pernah mencoba menekan Tiongkok dengan kekuatan Colin sebelumnya, namun setelah itu, Colin dan armada Maya di belakangnya berhasil dikalahkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tidak mungkin, tidak mungkin. Colin menjadi pucat. Dia tidak percaya armada pertama, yang bisa mendominasi alam semesta, telah dimusnahkan. Bahkan Etlin sang prajurit pembunuh dewa mungkin tidak mampu melakukan hal seperti itu. Kekuatan kapal perang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang normal. Apa aku salah? Colin telah kehilangan jiwanya. Dia melihat Chen Fan mengepakkan sayapnya dan terbang ke bulan bukannya kembali ke bumi. Dia tercengang. Oh tidak, dia mengejar Lord Etlin. Kejahatan harus dimusnahkan sepenuhnya. Ini tidak akan dianggap sukses tanpa membunuh pemimpin mereka, Etlin. Kamu mengklaim bahwa kamu adalah prajurit pembunuh dewa. Aku ingin tahu seberapa kuatnya kamu, kata Chen Fan. Kun Peng melaju ke depan, 380.000 kilometer bagaikan puluhan lompatan baginya. Dalam setengah jam, Chen Fan telah mencapai bulan. Berdengung, sebuah kapal perang super muncul dari bulan. Itu sangat besar, dengan panjang 10 mil, seperti benteng luar angkasa. Tampaknya itu adalah inti dari armada pertama, kapal perang paling kuat yang disebut Titan, dan tunggangan Etlin sang prajurit pembunuh dewa. Manusia, kamu menyinggung kami. Pergilah ke neraka. Keduanya berjarak 100 km dari satu sama lain. Energi jiwa dengan kemarahan yang tak ada habisnya dikirim keluar dari Titan dan ruang di dekatnya terbakar. Energi jiwa ini telah menjadi nyata. Mata Chen Fan berkilauan, dia melihat melalui kapal perang super. Ada seorang pria duduk di kursi, mengenakan pakaian emas dan memegang tongkat kerajaan. Ada juga inti ilahi yang dikelilingi kilatan listrik di depan dadanya. Inti jiwa, mata Etlin penuh amarah. Rupanya, dia telah diberi pengarahan tentang pertempuran di luar atmosfer. Ledakan, kedua musuh itu tidak punya waktu untuk berbicara banyak. Chen Fan berubah menjadi pedang yang menciptakan aura pedang biru sepanjang puluhan mil dan dia menuju ke arah Etlin. Titan mengeluarkan kilatan cahaya listrik biru dan perisai energinya terus diperkuat oleh lapisan tambahan. Ada hampir 100 lapisan perisai di sekitar benteng pertempuran. Bang! Bang, bang. Lapisan perisai energi retak. Kekuatan Kun Peng mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Pada saat yang sama, Titan adalah kapal perang super yang mampu menaklukkan planet-planet sendirian. Keduanya seperti Mars yang berbenturan dengan bumi. Bang, bang. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di bulan. Energi tersebut ditembakkan dari langit ke permukaan bulan dan menciptakan banyak lubang besar, tetapi Chen Fan dan Etlin berukuran kecil seperti semut di sana. Bang! Meriam utama Titan ditembakkan. Larasnya beberapa kali lebih tebal dari yang ada di kastil dan panjangnya 1000 meter. Moncongnya berkilauan, seekor naga petir besar terbang mengelilingi benteng pertempuran dengan energi yang menakutkan. Ledakan, Etlin menyerang. Tembakannya seperti pedang yang mampu membelah dunia. Sinar energi biru melaju sejauh ribuan mil. Bahkan orang-orang di bumi pun dapat melihat pancaran cahaya tersebut. Ses! Tembakan ini mengejutkan Chen Fan. Teknologi tercanggih bangsa Maya memang dahsyat. Bahkan penggarap inti emas tidak akan mampu menahannya. Tidak heran kalau itu bisa digunakan untuk membunuh dewa sejati. Namun Kun Peng bisa terbang melintasi alam semesta dengan kecepatan luar biasa, meriam utama Titan tidak mampu mengenainya. Ledakan, lalu, Etlin menembak 3 kali berturut-turut.
Setiap tembakan sangatlah kuat, salah satunya bahkan melewati bulan dan memotong gunung setinggi 10.000 meter. Namun, Chen Fan sudah tidak terlihat. Dia menggunakan cakarnya dan menebas dengan sayapnya, menghancurkan 20 lapisan perisai energi. Seni kekacauan hebat, Chen Fan menggunakan kekuatan ilahi ini lagi. Kekuatan kekacauan hitam dan putih menutupi sayap kirinya dan dia menebas, yang menghancurkan puluhan lapisan perisai energi sekaligus dan menghantam Titan. Bahkan kapal perang super pun tidak mampu menahan serangan seperti itu. Retakan sepanjang beberapa ratus meter muncul di benteng pertempuran yang dilapisi logam, seolah-olah telah disayat dengan pisau. Etlin sangat marah. Tubuhnya mengeluarkan berkas cahaya seolah-olah dia adalah inti energi. Banyak arus listrik mengalir dari Etlin ke benteng pertempuran. Kemudian, Titan hidup kembali. Logam hitam yang sangat besar mulai berkumpul kembali dan benteng pertempuran berbentuk kubus berubah menjadi raksasa logam setinggi 10.000 meter. F***K, apakah itu trafo? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran melalui teleskop luar angkasa ternganga. Ini adalah teknologi tercanggih bangsa Maya, Titan. Kami mengembangkan prajurit super untuk melawan dewa sejati dan penggarap sempurna, kata Colin dengan tenang dan matanya kembali dipenuhi rasa percaya diri. Etlin memiliki gelar prajurit pembunuh dewa di antara bangsa Maya, dan kekuatan bertarungnya berada di urutan teratas dalam daftar. Bagi Colin, Chen Fan bukan tandingan Etlin, selama Etlin selamat, dia bisa kabur dan suku Maya akan kembali cepat atau lambat. Chen Beixuan, tunggu dan lihat saja. Ketika lebih banyak armada kami tiba, Anda dan bumi akan hancur berkeping-keping. Dia mencibir, berhentilah melawan. Chen Fan mendengus. Benteng pertempuran besar sepanjang 10 km seperti Titan membutuhkan setidaknya 100.000 orang untuk mengendalikannya secara manual, dan itu tidak cukup. 100.000 orang diperlukan untuk mengendalikan bentuk normalnya dan lebih dari 1 juta orang diperlukan untuk beroperasi dalam bentuk transformasi. Bangsa Maya sebenarnya membiarkan kultivator yang memiliki inti jiwa yang kuat ini mengendalikannya sendiri. Energi jiwa dari penggarap jiwa kuat tetapi tubuh mereka lemah. Titan mungkin kuat tetapi kikuk dan lambat. Keduanya saling melengkapi sehingga membuat mereka semakin kuat. Ada juga sekte perajin artefak sepertimu di alam budidaya. Sekte artefak surgawi mengembangkan boneka naga asli yang dikendalikan oleh penggarap pengembalian kekosongan saat itu. Dikatakan bahwa mereka mampu bertarung dengan dewa sempurna, tapi Chen penggemar mencibir, artefak seperti itu tidak bisa dikendalikan seperti kekuatanmu sendiri. Biar kutunjukkan padamu. Chen Fan menyerang lagi. Etlin pun mengendalikan Titan untuk melayangkan pukulan, ledakan. Keduanya bertarung di luar angkasa seperti binatang purba. Di satu sisi, ada wujud Kunpeng Dharma dengan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal. Di sisi lain adalah penggarap jiwa top yang mengendalikan kapal perang super. Mereka bertempur dari luar angkasa hingga ke permukaan bulan, menghancurkan gunung-gunung dan menciptakan banyak lubang raksasa. Mereka bahkan jatuh bersama-sama di kawah. Pekikan, Chen Fan menangis. Cakarnya tajam seperti pedang ilahi, mampu menembus perisai energi dengan mudah. Mereka meninggalkan beberapa bekas yang terlihat pada permukaan logam Titan. Namun Titan tidak mundur. Ia mengirimkan cambuk listrik sepanjang belasan mil dari tangannya. Setiap cambukan menciptakan retakan di tanah. Tubuh Kunpeng Chen Fan dan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal juga sedikit kewalahan saat terkena. Pada akhirnya, Chen Fan membuktikan sekali lagi bahwa dia lebih kuat. Pergi, teriak Chen Fan. Aura birunya menjadi lebih cerah dan kekuatan ilahi menelan didorong ke tingkat maksimum. Kemudian, pusaran raksasa berwarna hitam dan putih muncul di belakangnya. Pusaran itu seperti matahari hitam dan matahari putih yang melayang di langit, membawa daya isap yang mengerikan. Saat Chen Fan bergerak, keduanya bergabung menjadi lubang besar. Dia mengendalikannya untuk bergegas maju dan menghantam Titan, menghasilkan suara dentang dengan usahanya. Chen Fan basah kuyup oleh kekuatan pusaran yang dipanggil, dia mengulurkan cakarnya untuk menembus Titan. Dia merobek baju besi itu beberapa ratus meter dari struktur untuk menangkap Etlin. Etlin berteriak, tubuhnya meledak menjadi kabut darah begitu dia berada di luar angkasa dan hanya jiwa birunya yang tersisa mengambang. Chen Fan meraihnya dengan cakarnya, itu tidak dapat melarikan diri. Setelah kehilangan pengontrolnya, Titan jatuh ke bulan, mengeluarkan suara yang menggelegar. Bahkan bulan sedikit bergetar. Chen Fan memegang Etlin dengan satu cakar dan menginjak reruntuhan Titan dengan cakar lainnya,
lalu melebarkan sayapnya dan menangis ke langit. Semua orang sangat terpesona. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pertempuran di luar angkasa akhirnya berakhir dan menimbulkan kehebohan besar di seluruh bumi. Orang-orang dan seniman bela diri dari timur dan barat sedang merayakannya. Netizen yang tak terhitung jumlahnya memposting komentar di internet untuk mengungkapkan betapa bersemangatnya mereka. Tapi negeri rahasia dan negara adidaya ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan berada di luar imajinasi semua orang. Dia bahkan menghancurkan armada Maya. Siapa lagi yang berani menyinggung perasaannya? Titan hilang. Lord Etlin sudah mati. Colin sepertinya sudah kehilangan jiwanya. Prajurit pembunuh dewa dan Titan adalah kekuatan paling kuat yang dimiliki bangsa Maya, tetapi keduanya dibunuh oleh Chen Fan. Itu tidak mungkin. Bahkan dewa sejati terkuat pun tidak bisa melakukan itu. Colin tidak percaya, tapi dia hanya bisa tersenyum masam. Dia pikir dia bisa menjebak Chen Fan. Tapi rencananya tidak berhasil sama sekali di depan kekuatan absolut Chen Fan. Bagaimana manusia membuat monster seperti Chen Beixuan? Apa yang harus kita lakukan? Colin menghela nafas. Bukan hanya dia, semua musuh Chen Fan pun gemetar. Setelah pertempuran ini, Chen Fan menjadi tak terkalahkan, tidak ada yang berani menjadi musuhnya lagi. Sekte Qiong Utara juga menjadi sekte teratas di dunia, banyak taipan dan pejabat pergi untuk memberi selamat kepada mereka. Di saat yang sama, Chen Fan meninggalkan bulan bersama sisa-sisa jiwa Titan dan Etlin. Suara mendesing. Begitu dia berada di luar jangkauan satelit. Kun Peng menyusut hingga 1000 meter, tapi mata dan aura di sekitarnya menjadi lebih cerah. Tubuhnya sangat keras seperti terbuat dari besi. Kun Peng setinggi 10.000 meter sebelumnya memberi orang rasa fantasi. Saat ini, hal itu menjadi realistis. Inilah kekuatanmu yang sebenarnya. Etlin berteriak dengan menyesal. Dia mungkin menang jika dia bertahan lebih lama, tetapi Chen Fan menghancurkan Titan di saat-saat terakhir. Karena tubuhnya telah hancur dan jiwanya ada di tangan Chen Fan, dia tidak bisa pergi kemanapun. Aku bisa membunuhmu bahkan sekarang, kata Chen Fan dengan tenang. Pertarungan ini cukup sulit baginya. Dia hampir menggunakan semua kartu trufnya. Armada Maya terlalu kuat. Mereka memiliki 100 kapal perang, 5 kastil, dan Titan. Chen Fan mungkin tidak bisa menang bahkan dengan tingkat formasi inti, tubuh ilahi, dan banyak kekuatan ilahi serta seni rahasianya. Itulah sebabnya dia harus membakar inti emas miliknya pada akhirnya. Dia menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Namun hal itu membuat Chen Fan menderita kerugian yang sangat besar. Dia telah menggunakan energi inti emas penggarap sempurna Yun Xiao, itu tidak bisa digunakan lagi. Tubuh surgawinya yang sukses secara fenomenal juga penuh dengan luka, perlu waktu beberapa bulan untuk sembuh, bahkan inti esensinya agak tidak stabil. Keduanya berguna baginya. Setelah dilakukan beberapa penelitian, sisa-sisa tersebut dapat berfungsi untuk memajukan teknologi bumi. Etlin juga memiliki soul core yang kuat. Jika Chen Fan dapat mengubah Etlin menjadi pil harta karun, itu akan menjadi 1000 kali lebih kuat daripada pil pembentuk jiwa, dan dia akan mampu meningkatkan kehendak abadi ke tingkat inti emas. Bahkan jika dia tidak melakukannya, inti jiwa sudah menjadi harta karun roh tingkat tinggi. Tapi sebelum itu, kamu perlu memberitahuku semuanya. Kenapa dunia berubah? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Harta apa yang tersembunyi di dalam inti bumi? Chen Fan berkata dengan dingin. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Etlin mencibir. Dia seperti bola lampu listrik biru dan energi jiwanya telah berubah menjadi kabut. Jauh di dalamnya ada kristal bersisi 6 yang keras seperti berlian, yang merupakan inti jiwa. Setelah penggarap jiwa seperti Etlin membentuk inti jiwa, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta dengan jiwa ilahi mereka, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan. Inti jiwanya sama kerasnya dengan inti emas, dan mustahil untuk mencari jiwa master energi jiwa seperti itu. Benar-benar, Chen Fan mencibir dan kilatan cahaya keemasan muncul di matanya. Melihat lebih dekat, itu adalah belati emas. Bila esensi ilahi dapat menghancurkan semua jiwa, itu bisa masuk jauh ke dalam jiwa ilahi dan merobeknya. Etlin cemas dan ketakutan. Itu adalah seni pembunuh dewa, dan hanya pemimpin tertinggi kita yang mengetahuinya. Itu adalah seni ilahi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di mana kamu mempelajarinya? Siapa kamu? Chen Beixuan. Tanyakan di neraka. Chen Fan mengabaikannya. Dalam beberapa bulan berikutnya,
Chen Fan menemukan kawah tersembunyi, berbentuk corong dan merupakan tempat berkumpulnya energi bulan. Dia juga bisa mendapatkan kekuatan bintang di sana, jadi itu adalah lokasi yang cocok untuk dia kembangkan. Dia mengumpulkan kekuatan matahari dan energi planet untuk menyembuhkan luka-lukanya, sementara dia menginterogasi Etlin pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, Etlin adalah master energi jiwa dan penguasa ras alien. Dia keras kepala dan lebih memilih mati daripada menyerah. Dia menyembunyikan seluruh jiwanya di dalam Soul Core. Tapi seberapa tajam Blade of Divine Essence? Seni rahasia ini dapat meninggalkan celah pada inti jiwa dan merobeknya sedikit demi sedikit setiap hari. 3 bulan kemudian, akhirnya pecah. Jiwa Etlin ingin meledak sendiri, tetapi Chen Fan segera menghentikannya dengan seni pembatas jiwa. Aneh, dia tidak tahu itu juga perintah dari para tetua. Ketika Chen Fan menggunakan seni pencarian jiwa untuk melihat ingatan Etlin, dia menemukan bahwa Etlin tidak tahu bahwa para tetua telah memerintahkan armada pertama untuk menuju ke bumi. Ketika pemimpin tertinggi mereka menerima ramalan, mengatakan bahwa harta karun itu akan segera keluar. Ada entitas di antara bangsa Maya. Seberapa kuatkah itu? Jiwa baru lahir atau formasi jiwa? Sayangnya, tidak banyak informasi tentang entitas dalam ingatan Etlin. Pemimpin tertinggi dapat mendengar pesan yang disuarakan oleh entitas dan meninggalkan bumi adalah keputusan entitas. Bangsa Maya telah melakukan banyak penelitian terhadap harta karun di inti bumi. Para tetua menduga itu pasti senjata super. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan mampu membunuh dewa surgawi dan dewa ras alien. Siapapun yang memilikinya akan mendominasi alam semesta. Namun, Etlin bukanlah anggota Maya yang paling unggul, jadi dia tidak tahu banyak. Yah, setidaknya inti jiwa ini sebanding dengan inti emas. Chen Fan tersenyum. Kemudian, dia terus berkultivasi. Jika seseorang pergi ke belakang bulan, mereka akan melihat Kun Peng setinggi 1000 meter berdiri di kawah, menyerap energi dari alam semesta. Api sejati matahari dan kekuatan planet-planet ditelan oleh Chen Fan. Setelah para pembudidaya mencapai tingkat inti emas, mereka dapat menyingkirkan esensi Qi dan menyerap kekuatan planet, tetapi Chen Fan sangat kuat sehingga dia bahkan dapat menyedot batu ketika dia menggunakan kekuatan ilahi menelan. Di bulan kelima, dia telah pulih sepenuhnya dan inti esensinya juga menjadi lebih kuat. Di dalam lautan energi, ada inti esensi biru sebesar telur merpati yang berputar. Setiap kali ia berputar, ia menyerap energi yang tak ada habisnya dan terus berkembang. Ketika mencapai level maksimum, inti emas Chen Fan akan terbentuk. Sekarang, saatnya saya memikirkan level inti emas apa yang harus saya bentuk. Perbedaan antara inti emas tingkat superior dan tingkat rendah sama seperti antara Maserati dan traktor, apalagi inti emas tingkat dewa atau inti emas tingkat suci. Seseorang menggunakan inti emas untuk membuat pedang surgawi tiada taraf yang dapat mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir, beberapa menjadikan inti emas menjadi janin Apollo untuk membakar segalanya, sementara yang lain bahkan membangkitkan naga sejati di dantian mereka. 9 tingkat inti emas hanyalah permulaan. Apa yang dimiliki oleh para suci dari sekte besar adalah inti emas tingkat super. Tanpa itu, saya tidak akan mampu melawan mereka. Saya hanya mengembangkan inti tingkat unggul di kehidupanku sebelumnya. Aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Chen Fan melihat ke kejauhan. Tapi ini tidak mendesak. Sumber daya di bumi tidak cukup baginya untuk membentuk inti emas tingkat tinggi. Jadi Chen Fan harus menaruh semua harapannya pada alam budidaya. Aku sudah sembuh total, ayo kembali ke bumi. Chen Fan bangkit dan berubah menjadi Kun Peng lagi, terbang menuju bumi bersama sisa-sisa Titan. 5 bulan, itu seperti sekejap mata bagi Chen Fan, tapi era yang benar-benar baru bagi miliaran orang di bumi. Manusia belum pernah bersatu sebelumnya. Semua negara di dunia bekerja sama untuk membentuk pemerintahan dunia untuk mengakhiri semua perselisihan dan bersama-sama melawan binatang buas. Sekte Qiong Utara dan pemuda di belakang mereka adalah orang-orang yang memimpin orang-orang melakukan hal tersebut. Seseorang pernah berkata, tidak peduli berapa lama Chen Beixuan menghilang, seluruh bumi akan tetap berada di bawah kakinya selama dia ada. Musuh dan lawannya tidak akan pernah bergerak. Para mermen melarikan diri, gua iblis bersembunyi. Bangsa Maya telah dimusnahkan. Chen Fan menguasai dunia dan bahkan negara adidaya harus menghormatinya. Banyak orang memanggilnya Kapten Chen dan Tuan Chen di internet, artinya dia adalah pemimpin bumi. Namun, kebanyakan dari mereka suka memanggilnya
Chen kultivator sempurna. Mendesis, ketika wujud Kunpeng Dharma muncul lagi dalam jangkauan satelit. Berita ini tersebar dalam sekejap, semua orang di bumi mengetahuinya. Pahlawan mereka telah muncul kembali. Semua orang menantikan untuk melihatnya dan orang-orang dari Sekte Qiong Utara sangat senang. Chen Beixuan telah kembali. Suara mendesing. Kunpeng melebarkan sayapnya dan terbang di langit. Orang-orang mendongak dan melihat binatang ilahi ini diselimuti cahaya biru. Salam, kultivator Chen yang sempurna. Gunung Timur dipenuhi orang. Seniman bela diri dan pejabat senior dari separuh Tiongkok ada di sana. Gunung itu telah berganti nama menjadi Gunung Qiong Utara, dan negara menjadikannya wilayah pribadi Sekte Qiong Utara, sehingga tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Pada saat yang sama, tempat ini juga menjadi tempat suci bagi seniman bela diri di seluruh dunia. Ribuan orang berlutut pada saat bersamaan dan suara mereka sangat keras. Chen Fan kembali menjadi seorang pemuda berpakaian hitam. Chen Huaiyan, Wang Xiaoyun dan Fang Qiong sudah berlari ke depan dan Chen Fan bahkan melihat Su Rongfei. Xiao Fan, sayang, menguasai. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Chen Fan tersenyum dan merasa layak untuk berjuang keras beberapa bulan yang lalu. Saya kembali, Anya dan yang lainnya menangis. Chen Huaiyan mengangguk dan berkata, senang Anda kembali. Anda tidak mempermalukan keluarga. Banyak murid dari Sekte Qiong Utara memandang dengan hormat. Chen Fan bukan lagi manusia biasa di mata mereka. Dia adalah Tuhan, Dewa, orang suci, yang datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Setelah memasuki paviliun Qiong Utara, pemerintah di seluruh dunia dan banyak konsorsium mengirimkan perwakilannya untuk memberi selamat. Mobil mewah, helikopter, dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi gunung. Warga kota Jin juga bangga. Lihat, Sekte Qiong Utara dan keluarga Chen berasal dari kota Jin. Bahkan Perdana Menteri Inggris dan pejabat Jepang harus berjalan ke sana dan menunggu izin untuk masuk. Kota manakah di dunia yang dapat dibandingkan dengan kota Jin? New York dan London bukanlah apa-apa. Pada saat itu, orang-orang di kota Jin suka berbicara tentang Sekte Qiong Utara tanpa henti, dan mereka yang mengenal Chen Fan bernilai 100 kali lipat dari sebelumnya. Sekolah bisnis kota Jin bahkan menjadi universitas terkenal di dunia karena Chen Fan pernah belajar di sana selama setahun. Kepala sekolah mereka sangat senang dengan hal itu. Departemen Biologi Universitas Kota Jin menjadi pusat penelitian terkenal karena Chen Fan mengembangkan serum vitalitas di sana. Pemenang hadiah Nobel yang tak terhitung jumlahnya berharap untuk menjadi bagian dari tim setiap tahun. Orang-orang yang mengenal Chen Fan, termasuk Tang Yuanqin dan Qiao Luoyin, juga menjadi pemukul berat di kota. Banyak orang pergi ke kota Jin setiap hari, berharap untuk bergabung dengan Sekte Qiong Utara untuk mempelajari teknik tak terkalahkan dari kultivator sempurna Chen. Para orang tua bahkan mulai mendaftarkan anak-anak mereka untuk mengikuti kelas seni bela diri, esensi batin, dan penyempurnaan Qi. Dunia berangsur-angsur berubah karena Chen Fan. Chen Fan pertama kali bertemu keluarga dan teman-temannya setelah kembali. Ketika Chen Fan memberitahu mereka detailnya, semua orang tersentak. Jadi, armada maya memiliki beberapa ratus makhluk terhubung, 5 dewa sejati, dan seorang pejuang kekuatan super. Chen Huaiyan terkejut. Chen Huaiyan, Hua Yunfeng dan Xie Yan adalah satu-satunya penggarap terhubung dari sekte tersebut. Meskipun Fang Qiong dan Asiu sekuat Conate Cultivators ketika mereka memiliki Spirit Treasures, mereka mungkin tidak dapat menahan serangan kapal perang normal dari armada maya. Semua orang tahu betapa berbahayanya bagi Chen Fan selama pertempuran dan banyak dari mereka memandangnya dengan cemas. Chen Fan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya sudah pulih. Saya menggunakan waktu ini untuk menginterogasi Etlin dan menyempurnakan harta karun Dharma saya dalam 5 bulan terakhir." Kekuatan matahari terkonsentrasi pada sudut pandang bulan, jadi Chen Fan meminta segel ilahi magnet esensi menyerap sebagian darinya dan membuat cahaya ilahi magnet esensi lebih kuat. Itu Etlin, prajurit pembunuh dewa. Asiu membelalakkan matanya. Colin kemudian ditangkap oleh Hua Yunfeng dan dikurung di paviliun Qiong Utara. Ini adalah peradaban maya terakhir dan teknologi yang dimilikinya dapat membantu kemajuan teknologi bumi selama 3 abad atau lebih. Semua orang tahu di mana Etlin berada karena dia. Benar, Chen Fan mengulurkan tangannya. Bola cahaya biru muncul di telapak tangannya. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat kristal bersisi 6 dengan jiwa tertidur di dalamnya, yaitu Etlin.
Itu adalah tuan yang bisa membunuh dewa sejati dan dia sekarang berada di tangan seseorang. Chen Huaiyan memandang Chen Fan. Jika pemuda ini bukan cucunya, dia juga akan takut. Dia sedang berbicara dengan hormat kepada Chen Fan saat ini. Akankah armada maya kedua dan ketiga datang ke bumi? Fang Qiong mengerutkan kening dan bertanya. Chen Fan tersenyum dan menghiburnya. Saya kira tidak. Saya tahu bahwa planet maya jauh dari bumi. Dibutuhkan 1 dekade untuk melakukan perjalanan dengan pesawat luar angkasa, dan wajar jika ada penundaan selama 3 dekade atau lebih. Bersama dengan waktu transmisi informasi, kedatangan armada maya berikutnya adalah 50 tahun kemudian dan saya sudah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir pada saat itu. Sama seperti perbedaan antara level Conate dan Golden Core, ada kesenjangan besar antara level Golden Core dan Naschen Soul. Jika Chen Fan mencapai level Naschen Soul, dia akan mampu menghancurkan seluruh armada dengan 1 jari. Itu bagus sekali. Semua orang merasa lega. Setelah itu, Chen Fan menghabiskan waktu bersama keluarganya dan beristirahat, alih-alih bertemu dengan para pemimpin negara lain. Fang Qiong dan dia telah berpisah sejak mereka menikah, jadi mereka ingin bersama setiap hari setelah mereka bersatu kembali. Pada hari itu, Chen Fan sedang duduk di sofa menikmati sinar matahari. Anya berlutut di sampingnya dan memberinya makan leci. Chen Fan hanya perlu membuka mulutnya, seperti tuan muda. Asiu datang dan melaporkan, Guru, Presiden Amerika Serikat ada di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Dia menunggu di luar. Presiden Amerika Serikat. Chen Fan mengangkat alisnya. Biarkan dia menunggu. Tidak ada yang bisa membiarkan dia masuk tanpa izinku. Mengerti. Asiu mengangguk. Su Rongfei, yang mengenakan jubah dan membaca kitab suci Tao, terkekeh dan berkata, Presiden McCain hampir berusia 80 tahun dan Anda ingin dia menunggu di luar. Bagaimana jika dia sakit? Su Rongfei telah tinggal di Sekte Qiong Utara sejak Chen Fan kembali. Dia adalah putri baptis Wang Xiaoyun dan dekat dengan Chen Fan, jadi tidak ada yang berani mengusirnya. Sebaliknya, Asiu dan Yu Wenjin malah menjadi penggemar dewi ini. Chen Fan berkata, Amerika Serikat telah melakukan banyak hal yang mengkhianati umat manusia dengan kekuatan Colin dalam 3 tahun terakhir. Meskipun McCain tidak melakukan itu, dia bertanggung jawab. Kami akan membiarkannya menunggu beberapa hari. Tapi kamu, saya akan menghukum Anda jika Anda tidak menghafal 9 transformasi dalam 3 hari. Xiao Qiong dan saudari Anya telah mencapai permukaan laut ilahi dan Anda masih di tingkat pendirian yayasan. Su Rongfei tersipu dan menundukkan kepalanya. Saya terlambat memulai. Selain itu, budidaya itu membosankan. Kenapa aku harus melakukannya ketika aku punya perlindunganmu? Kamu, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Apalagi jika aku bisa melindungimu selamanya, manusia hanya bisa hidup 100 tahun dan paling lama 3 abad dengan ramuan. Jika Anda tidak mencapai tingkat Conate atau inti emas, Anda akan hilang 1000 tahun kemudian sementara saya masih berada di sini. Apakah kamu benar-benar menginginkan ini? Selain itu, kamu sudah menjadi tua setelah 1 abad. Semua orang terkejut. Fang Qiong juga berhenti tertawa dan merenung. Sulit bagi gadis-gadis ini untuk memikirkan hal-hal yang akan terjadi ribuan tahun kemudian, tetapi Chen Fan telah melaluinya, itu. Selain itu, saat dia mencapai level yang lebih tinggi, dia mungkin memerlukan pengasingan selama puluhan tahun setiap kali berkultivasi, jadi dia harus memikirkan segalanya dengan cermat. Baiklah, Su Rongfei mengayunkan tinjunya tanpa ekspresi. Jangan khawatir, aku akan menyusul kakak Anya dan kakak Xiao Qiong. Fang Qiong sepertinya mengerti maksud sebenarnya dari Chen Fan dan dia tampak khawatir. Xiao Fan, apakah kamu akan meninggalkan kami? Semua orang terkejut, mereka segera menoleh. Chen Fan mengangguk dan berkata, ya, saya mungkin akan segera meninggalkan bumi. Spirit Qi di sini tidak cukup bagi saya untuk melanjutkan kultivasi saya. Saya harus menemukan planet budidaya nyata untuk mencapai tingkat inti emas. Gadis-gadis itu terdiam. Air mata menggenang di mata Su Rongfei dan Asiu, pasangan termuda di antara mereka. Apakah kamu membawa pesawat luar angkasa ke planet maya? Fang Qiong bertanya-tanya. Jaraknya terlalu jauh, dan alam semesta penuh dengan bahaya. Saya tidak akan pergi ke sana jika saya punya pilihan. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan penggarap inti emas pun seperti debu di alam semesta. Tanpa pesawat luar angkasa, mereka mungkin tidak akan bisa terbang keluar tata surya dalam 1 abad, apalagi melakukan perjalanan melalui luar angkasa.
Hanya penggarap formasi jiwa yang dapat bepergian dengan bebas. Lalu, kemana kamu akan pergi? Gerbang di Laut Darah, jalur klan emas atau yang ada di bawah Danau Naga? Seseorang bertanya, ada beberapa jalan untuk meninggalkan planet ini. Setiap negeri rahasia mewakili jalan untuk meninggalkan planet ini, tetapi tujuan tersebut bukanlah pilihan terbaik bagi Chen Fan. The Kindred, The Dark Wolves, The Light Rache atau Gold Clan adalah ras alien dan alam budidaya di ujung jalan surga lebih cocok untuk dia kembangkan. Jangan khawatir, aku akan memikirkannya. Chen Fan berkata dengan tenang, saya akan mengatur segalanya sebelum saya pergi sehingga Sekte Qiong Utara akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memerintah planet ini. Anda tidak perlu khawatir bahkan jika beberapa dewa sejati atau dewa langit datang nanti. Semua orang mengangguk, mereka segera menjadi intens. Bahkan Su Rongfei yang malas mulai berkultivasi setiap hari dan menghargai sisa waktu bersama Chen Fan. Waktu berlalu segera, tiba-tiba, datang kabar yang mengatakan bahwa gerbang surga di lembah pemakaman dewa telah dibuka kembali dan para dewa kembali ke dunia fana. Waktu bagi Chen Fan untuk meninggalkan bumi semakin dekat.